I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali Kak Nona menjumpai kalian yang ada di rumah dan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Semangat banget nih Kak Nona menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah semangat nggak? Pasti semangat banget karena kita mau beribadah. Oke adik-adik, pastinya adik-adik semua yang ada di rumah sudah wangi, sudah mandi, udah cantik, udah ganteng, siap untuk
mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari Kak Nona ajak berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati kakak-kakak Rocky dan teman-teman Rocky di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, Kak Nona yakin adik-adik sudah menyiapkan seluruh alat perlengkapan yang akan kita pakai buat beribadah apa aja. Tetap dan yang pastinya diri kita sendiri. Oke, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Tertawalah, bertepuk tangan, muliakan Tuhanmu dengan sorak-sorai. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga.
Shalom, shalom adik-adik. Wah, udah tahun baru bulan Januari. Apa kabar dek? Yang sudah selesai liburan, sudah selesai berkunjung. Bahkan juga sekarang udah mulai sekolah lagi ya dek. Udah mulai lagi aktivitas rutinnya. Kak Wahyu berharap dan berdoa adik-adik semua sehat-sehat selalu. Jadi kita semakin semangat ya dek di tahun yang baru ini. Kita semakin semangat ibadahnya, semakin semangat belajarnya, semakin semangat berdoanya, dan semakin semangat baca firman-Nya. Adik-adik, oh iya, permisi ya dek. Oke, sebelum kita sama-sama membaca firman, belajar firman, Kak Wahyu aja adik-adik untuk kita sama-sama berdoa. Ayo sama-sama berdoa kita. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sampai hari ini Tuhan menyertai kami. Sampai hari ini Tuhan selalu menjadi penolong kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mohon urapan-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam membaca dan merenungkan firman hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap adik-adik Rocky yang sedang beribadah online dari rumah mereka masing-masing. Berkati mereka, buka hati mereka, jadikan firman ini menjadi benih buat kehidupan adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, ini udah tanggal 16 Januari. 16 Januari udah minggu ketiga ya dek, hari minggu ketiga. Gimana? Tetap antusias atau tambah antusias? Kak Wahyu kayaknya kepikiran yang kedua nih, tambah antusiasnya. Dek, hari ini sepertinya kita sama-sama membaca lagi ya tentang Musa. Wah, masih inget karena udah beberapa kali ya Kak Wahyu sampaikan tentang Musa, bagaimana dia mulai melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi pemimpin, berusaha dia melatih setiap hal yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Hari ini sih sebenarnya Kak Wahyu mau ajak adik-adik, ada 2 suku kata yang Kak Wahyu mau ini. Yang satu adalah di. Adik-adik yang sudah belajar bahasa Indonesia nih pasti tahu nih, awalan di. Yang satunya adalah awalan me. Kenapa Kak Wahyu tentang di dan me? Iya, karena yang Kak Wahyu ajak hari ini, pagi ini adalah tentang ditolong Tuhan. Sesudah kita ditolong Tuhan, kita menjadi menolong. Kita bertindak menjadi penolong yang baik. Jadi melakukan menolong. Nah, sama-sama adik-adik kalau yang udah terbiasa baca tentang Musa pasti dari mana dek? Dari kitab Keluaran ya. Baca dari Keluaran. Mulai dari pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga itu semua ada di situ, mulai dari Musa diutus ajak bangsa Israel supaya bebas dari perbudakan Mesir. Bagaimana di situ? Nah, tapi Kak Wahyu ringkas hari ini dari Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Kak Wahyu bantu bacakan ya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka
yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Firman yang tadi itu tentang bagaimana Tuhan memanggil Musa dan memberikan perintah kepada Musa untuk datang dan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir, supaya mereka semua bisa pergi ke tanah perjanjian. Yang ini, Dek, di sini Musa itu punya beberapa hal yang dia merasa kayak nggak percaya diri. Tuhan, saya nggak bisa bicara, saya nggak jago bicara kalau di hadapan banyak orang. Dia kayak gugup-gugup gitu deh, ngebayangkan. Adik-adik pernah nggak waktu kalian buat tugas dari sekolah yang tiba-tiba harus berdiri di depan, atau kalau sekarang ya di shoot kamera, awal-awalnya gimana rasanya, Dek? Kadang-kadang salah ucap ya, sama seperti Kak Wahyu juga awal-awal dulu. Adik-adik pasti masih ingat kakak masih salah ucap, suka harus diulang-ulang ambil shootnya. Itu sama seperti yang dirasakan Musa pada saat itu, karena dia merasa dia tidak mampu bicara kepada orang-orang Israel yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Musa tidak pernah hidup bersama-sama orang Israel di tanah Goshen itu, karena Musa diangkat jadi anak di istana Fir'aun. Jadi ada beberapa hal yang berlaku di tanah Goshen, ada yang dia tidak tahu. Jadi itu mungkin yang membuat Musa jadi maju mundur. Aduh, gimana ya ngadepin orang-orang ini ya. Tapi satu hal, Tuhan menolong Musa dengan banyak cara. Yang pertama, Musa diberi penolong, saudaranya Harun dan Maryam yang jauh lebih jago untuk berbicara kepada orang Mesir, itu dijadikan teman pendampingnya Musa. Yang kedua, cara Tuhan menolong Musa adalah Tuhan melatih Musa waktu dia melarikan diri, kemudian tinggal bersama bapak mertuanya. Dia dilatih kesabaran, dilatih untuk tidak mudah marah. Ada banyak hal. Kemudian juga Musa ditolong Tuhan dengan cara Tuhan memberkati Musa, dan apa saja yang dilakukan Musa berdasarkan perintah Tuhan ada mukjizatnya. Bahkan tongkat kayunya ya, Dek, tongkat kayu loh bisa dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat. Nah, kalau Musa yang sudah biasa ditolong Tuhan dengan banyak cara, itu beberapa ribu tahun yang lalu, menurut adik-adik, apakah Tuhan yang sama akan menolong kita, menolong Kak Wahyu dan menolong adik-adik di zaman sekarang, di tahun yang baru ini loh, di tahun 2022. Apakah mukjizat Tuhan yang dahulu sudah dirasakan oleh Musa itu akan dirasakan juga oleh kita? Tentu saja jawabannya iya dan amin. Karena apa? Karena Tuhan turut bekerja loh, Dek, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi buat orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan yang
benar-benar terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Contoh yang paling mudah adalah saat ini dek, beberapa waktu terakhir kita mungkin adik-adik kalau pas nonton televisi atau sedang browsing itu ada berita beberapa musibah, ada kebanjiran di Kalimantan Barat, ada beberapa musibah yang lain, kebanjiran, mungkin ada tanah longsor atau apa. Itu semua mengetuk hati kita supaya kita bisa menjadi penolong. Kalau adik-adik sudah merasa ditolong Tuhan dengan yang dialami sekarang, contohnya nih sehat sampai hari ini, masih bisa sekolah sampai hari ini, masih bareng dengan papa dan mama sampai hari ini yang sangat menyayangi kalian, yang terus-menerus menemani adik-adik setiap hari di rumah. Bagaimana caranya supaya kita yang sudah ditolong Tuhan menjadi menolong orang lain? Bisa loh dek, kalau adik-adik mau nih, boleh kok menyisihkan sebagian dari uang adik. Itu kalau kita mau bantu, bisa. Sebagian dari yang adik sisihkan itu bisa dikirimkan buat orang-orang yang mengalami musibah, atau kalau mungkin ada saudara atau teman yang sakit, bisa juga deh kita jadi penolongnya. Yang pertama, kita menjadi penolong dalam doa. Yang kedua, kalau kondisinya memungkinkan, kita bisa mengunjungi mereka. Yang ketiga, bisa juga adik menyisihkan sebagian uangnya untuk membelikan sesuatu yang bisa menyenangkan hati saudara atau temennya yang sakit supaya cepat sembuh, cepat pulih. Itu bisa dilakukan. Kalau di dalam rumah bagaimana Kak? Supaya adik-adik Rocky ini semuanya bisa menjadi penolong. Yang sudah ditolong Tuhan kemudian jadi menolong. Gimana caranya? Ayo pikirkan sama-sama ya dek. Apa ya kira-kira? Karena di dalam rumah biasanya ada siapa nih? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, atau mungkin ada oma, opa, om, tante. Nah, terutama buat papa, mama, dan saudara ya dek. Adik-adik bisa lakukan ini loh. Sesudah ditolong sama papa mama, contohnya nih, ditolong papa mama waktu kalian buat tugas, mama bantuin syuting, bantuin edit. Gimana caranya ya supaya bisa jadi penolong mama? Gampang banget loh dek. Dengan cara setiap hari adik-adik mendoakan papa dan mama supaya mereka selalu sehat, supaya mereka dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan usaha pekerjaan mereka bisa lancar dan sukses, beruntung setiap hari. Itu adik bisa lakukan, berdoa. Yang kedua, kalau mau jadi penolong di rumah, kalian bisa loh mulai dari melakukan hal-hal sederhana. Seperti kalau sudah selesai makan, langsung bawa piring kotornya dicuci kalau nggak ada asisten di rumah. Kalau sesudah selesai belajar, layar komputernya atau gadgetnya disimpan dan dirawat, tempat belajar kalian dibersihkan, itu bisa untuk jadi penolong. Atau kalau yang udah jago-jago nih, adik-adik yang udah pinter masak di rumah, kalian bisa bantu papa mama dengan menyediakan mulai dari hal yang simpel nih, buatin teh hangat mungkin buat papa atau mama pagi-pagi atau sore. Itu semua bisa loh dek, dan itu semua bisa dilatih. Kalau seandainya kondisi sekarang adik-adik semakin banyak tugas dari sekolah,
mulai pagi nih, mulai jam 8 pagi ya kalian mulai sekolah, atau ada yang jam 7 pagi sampai jam 12 atau jam 3 sore. Nah, sesuatu yang paling bisa dilakukan adalah berdoa. Itu kalian jadi penolong yang luar biasa loh. Kemudian melakukan tanggung jawab adik-adik sampai selesai. Kalau diberikan tanggung jawab, merawat semua peralatan sekolah kalian, mungkin merawat baju-bajunya, atau membersihkan tempat kalian belajar, tempat tidurnya, atau area bermainnya, itu juga udah luar biasa loh untuk anak-anak seumuran kalian. Dan kalau kalian punya berkat, umpamanya nih, mama papa kasih uang saku, pastikan adik-adik mengelola dengan benar, dan kalian udah mulai tahu kan ya dek, setiap berkat dengan ucapan syukur kalian sisihkan. Ini yang untuk ditabung, ini yang untuk memberkati, ini yang untuk perpuluhan dan persembahan, semuanya udah dikelola dengan baik. Jadi kalau mulai saat ini adik-adik udah terbiasa latihan dengan benar, apapun masalahnya, kalian akan tetap selalu fokus dan percaya bahwa kalau adik-adik terbiasa ditolong Tuhan, adik-adik juga punya semangat yang sama, akan menjadi penolong, melakukan hal-hal yang baik, mulai dari rumah ya dek. Nanti kalau udah dari rumah, kalian ketemu teman, lakukan hal yang baik, itu juga bagus. Sama seperti cerita Musa nggak melakukan itu dalam sehari semalam, tapi Musa dilatih bertahun-tahun. Musa dilatih mulai dari kecil, dilatih untuk punya keterampilan yang baik. Musa dilatih untuk jadi pemimpin dengan cara dia harus menjadi pemimpin domba-domba dulu dek, jadi gembala dulu sebelum memimpin orang. Dilatih jadi pemimpin, kemudian dia dilatih untuk tahu dan peka tentang apa perintah Tuhan buat Musa. Adik-adik juga ya, mulai hari ini dilatih untuk peka. Apa sih rencana Tuhan buat adik-adik? Akan lebih mudah kalau adik-adik selalu doa bareng dengan papa mama. Di situ akan ada firman Tuhan yang menjadi guidance buat adik-adik. Nah, kesimpulannya apa ini Kak Wahyu? Kesimpulannya adalah kalau kita biasa ditolong Tuhan, berarti kita dilatih untuk menjadi penolong. Karena Tuhan bertindak lewat kita. Tuhan bertindak sama seperti Tuhan bertindak buat orang-orang Israel di ribuan tahun yang lalu lewat Musa. Sekarang rencana Tuhan itu lewat adik-adik, terjadi lewat adik-adik. Adik-adik jadi penolong, jadi pendoa yang setia, melakukan tugas-tugas dengan nggak pakai bersungut-sungut ya dek, dengan antusias. Nah, kesimpulannya adalah dari ayat ini dek yang akan kita hafalkan bersama. Dari Roma 8 ayat 28. Ini yang jadi kesimpulannya untuk buat Kak Wahyu juga, buat adik-adik Rocky di rumah juga, supaya ini diingat terus ayat hafalan ini. Sama-sama ya dek ya, kita ucapkan sama-sama dari Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang
mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Wah, cuman dalam sekali aja adik-adik kayaknya udah pada hafal nih. Boleh Kak Wahyu ulangin ya, karena Kak Wahyu belum hafal nih. Boleh dibantu ya Kak Wahyu sama-sama ya, ucapkan sama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, adik-adik boleh loh panggil dirinya sendiri sebagai Musa di dalam rumah. Karena apa? Musa itu jadi penolong, nggak cuma jadi pemimpin loh. Musa jadi pemimpin, dia jadi penolong. Adik-adik Rocky yang ada di rumah, semuanya baik yang besar, baik yang kecil, anak sulung, anak tengah, anak bungsu, kalian semua bisa jadi penolong. Selalu ingat ya Dek, bahwa Allah bertindak lewat kalian, lewat kakak, lewat adik, semuanya. Lewat kakak Rocky, lewat adik-adik Rocky, semuanya. Allah bertindak melalui kita. Kalau Allah bertindak sebagai penolong, maka kita diberkati dan juga menjadi penolong buat orang di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sampai di sini Kak Wahyu selesai dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Dek. Kalian selalu semangat dan antusias dalam belajar firman. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan kakak Rocky yang lain. Jangan lupa buat catatan dan hafalkan firmannya. Karena setiap firman yang masuk ke dalam hati kalian tidak akan berakhir sia-sia, itu jadi berkat yang subur. Sekarang Kak Wahyu ajak adik-adik sama-sama kita berdoa ya untuk firman yang udah selesai kita dengar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang biasa ditolong Tuhan dan anak-anak yang belajar peka terhadap firman Tuhan dan anak-anak yang mau melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang menjadi penolong kami dan memampukan setiap kami untuk menjadi penolong buat orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita udah selesai loh ibadah Rocky Online hari ini, terima kasih ya. Dan sebelum kita tutup ibadah online-nya ini, kita terima berkat Tuhan. Sama-sama kita berdoa dan tolong buka tangan adik-adik. Terima berkat Tuhan turun atas semua adik-adik Rocky. Dan terimalah berkat Tuhan sebab kehendak Tuhan buat adik-adik. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang adik-adik kerjakan dengan dua tangannya akan dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang adik-adik buat dengan tangan adik akan dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang adik-adik buat dengan tangannya akan dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau shalom, damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.